Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari datil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Qutila dilaknat ay lu'ina ashabul ukhdud, yang mempunyai lubang besar. Asyaku yakni lubang fil ardi di tanah. An-nari yakni api, badal istimal minna tina ukhdud. Datil waqud yang mempunyai nyala yang besar. Ma perkara tukodunya yang dinyalakan bihi dengan ma. Id karena ini ashabul ukhdud alaiha terhadap ukhdud, haulaha di sekitar ukhdud, ala jami'il ukhdud, ala janib di pinggir-pinggir ukhdud, ala kursi karosi di atas kursi ku'ud pada duduk. Wahum dan mereka alama terhadap perkara yaf'aluna yang melakukan bil mu'minina dengan orang-orang mukmin billahi kepada Allah, min takdibihim dari penyiksaan mereka kepada mukmin bi'ilqa'i dengan dilemparkan pinar, in kalau lam yarji'u tidak kembali an imanihim dari iman mereka. Syuhudun itu menyaksikan, hudurun hadir. Ruwiya diriwayatkan anallaha sesungguhnya Allah anjal itu menyelamatkan al-mu'minin orang-orang mukmin al-mulqaini yang dilemparkan pinari dalam api neraka biqadbi arwaihim dengan mencabut ruh mereka qabla wuku'ihim sebelum datangnya mereka pihak pada api. Wa kharajat dan keluar an-naru api ilaman kepada mereka sama yang ada di sana. Fa akhraqathum maka membakar mereka api terhadap mereka. Jamaah sekalian, alhamdulillah Abi mendapatkan laporan dari Pondok Pesantren Albina menambah santri baru 69 ya. Terus Al-Khidmah 119. Barusan dari Al-Kindi 74. Jadi yang sekarang lagi dibingungkan nih bukan santrinya, bangunannya. Dan itu adalah turunan dari Sadi. Daripada
bangunan nunggu santri, mending santri nunggu bangunan. Bangunan sudah siap, santri belum datang, rusak bangunan. Mendingan santri nunggu bangunan. Ya. Dan kalau berhenti membangun, Allah nanti berhenti rezekinya. Jadi jangan berhenti terus. Dan harus pakai ilmu satu, nekat. Itu aja, nekat. Kalau tidak nekat, jangan. Islam itu senang dengan nekat. Mudah-mudahan khusus yang Abi sebutkan umumnya seluruh santri yang dikelola oleh alumni, baik yang memakai nama Nurul Hidayah ataupun tidak, Allah kasih betah, lancar, pinter, berkah, dan kasih soleh dan soleh. Surat Al-Buruj ayat 4, 5, 6, 7. Nanti mah kalau bisa pakai jum supaya jujur balikan. Bisa nanti alumni Tangerang dengar, alumni Banten bisa dengar. Ada alatnya kan? Ya, pakai komputer, pakai jum. Sekarang pakai apa nih? HP ya, di IG, YouTube, baru YouTube ya. Terlaknat, terkutuk yang menggali lubang. Kan ini bahasanya belum langsung. Apa artinya ini? Dulu pasca kewafatan Nabi Musa sebelum Nabi Isa lahir, ada pembakaran kurang lebih 75 umat Islam. Dibakarnya adalah di dalam lubang yang mereka bikin. Tentu ada sejarahnya. Tuh. Jadi yang mereka bikin pakai kayu bakar, minyak dan segala macam. Baru Islam yang kuat Islamnya ditanya, kamu mau kubur lagi, mau tetap iman? Mau tetap iman, dilempar. Sampai 75, dan orang tersebut, setiap umat Islam kena api, kemudian perutnya meledak, tepuk tangan sambil bergembira. Sejarahnya seperti ini. Jadi dulu ada sebuah kerajaan yang rajanya ini sudah menobatkan diri menjadi Tuhan. Dia ini andalannya, kalau raja dulu tidak ada lain kecuali tukang sihir. Tukang sihir ini sudah tua, sudah sepuh. Datang sama raja. Ini alur cerita. Tuan raja, kami sudah sepuh. Kelangsungan kerajaan Tuan Raja tetap harus dipertahankan. Dan kekuatannya hanya ada di satu, yaitu sihir kami. Tapi perasaan saya tidak akan lama lagi saya akan mati. Kalau sama mati percaya Tuhan. Tolong pilihkan seorang pemuda yang cerdas, pintar, lincah, dan bisa dididik. Kata raja siap.
terpilihlah seorang pemuda yang betul-betul dapat perlombaan apa-apa, dites, disurvei terus, muncul. Dalam hadisnya itu disebut si Gulam. Ini, wah, kata si dukun, ini cocok nih, lincah banget, badannya juga bagus, penampilannya serem, dididiklah sampai dia pinter, hebat, gagah. Hampir seluruh ilmu sihir yang diberikan kepada itu tumplok semua. Tapi satu hal, dari rumah tukang sihir ke rumah dia ada pondok pesantren. Dulu bukan kiai, rohib. Setiap dia lewat lagi ngaji, kita harus berbuat baik pada ibu dan bapak. Terus kiainya ngajarin. Orang tersebut kok kalau sihir menyuruh perang, berantem, ada perempuan langsung perkosa ya, ada anak. Ini menyuruh baik. Akhirnya dia diam di emper. Rasaan ini yang lebih baik. Maka setiap dia belajar ke rumah dukun, pulangnya pasti singgah di itu pesantren dan dia langsung menyatakan ikrar ingin berguru. Ternyata guru itu juga sakti, kasih wiridan dan segala macam ilmu akhlak dan keimanan. Kendala timbul. Kenapa kendala timbul? Kalau dia itu ke rumahnya suka kemalaman, biasanya tepat waktu. Sedangkan orang tuanya perlu bantuan beliau, terutama masalah penyediaan air dan masak. Itu ke rumah dukun suka terlambat karena belajar dulu. Jadi pagi belajar kiai, baru ke dukun, pulang juga belajar ke kiai, baru ke orang tua. Setiap pulang ke dukun dipukul, setiap pulang ke kiai, ke orang tua dipukul karena keterlambatannya. Akhirnya ngomong sama kiai, Pak Kiai gini, oh gampang. Jadi setiap mau dipukul sama apa? Sama dukunmu, katakan aku tertahan oleh ibu bapakku. Dan kalau setiap mau dipukul oleh bapakmu, katakan aku tertahan oleh guru dukunku. Alhamdulillah selamat. Ya, kan boleh berbohong demi kebaikan. Pada satu saat, saudara-saudara sekalian, pagi sekali manusia akan ke pasar. Di tengah jalan ada ular besar, sehingga orang tersebut pada takut dan tidak bisa lewat. Kata si Gulam inilah waktunya aku akan menerapkan ilmu mana yang benar. Apa ilmu dukun, apa ilmu kiai. Bismillah, saya coba dulu ilmu dukun. Ternyata ular tak tergeming sedikit pun. Walaupun jimat yang ia berikan, yang dukun berikan sudah semua keluar. Dengan ucapan la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, ditiuplah batu kecil, dilemparkan, ya Rabb, dengan berkah kalimat ini dan dengan berkah guru kami ini kuasamu, ular ini segera untuknya. Langsung ular tidak dibunuh, tidak diganggu, tapi langsung pergi sendiri. Berteriaklah orang menyaksikan si Gulam begitu sakti.
Akhirnya apa yang terjadi? Termasuk ada anak muda tapi sudah sakti. Belajar. Si dukun gembira banget karena anak buahku sudah sukses dan dia tidak mau buka rahasia. Buka rahasia pada guru kiai. Dia wasiat, kalau ada yang tanya kepadamu, mohon jangan dibilang ilmu itu dari saya. Siap. Terkenalah si gulam tersebut jadi sakti. Kebetulan Perdana Menteri Raja itu buta. Datang ke si gulam. Cuma ditebak satu kali, jepret. Alhamdulillah sembuh. Pagi-pagi datang ngantor, ditanya sama raja, loh, mata kamu kok bisa begitu? Berkat Tuhanku. Aku bukan. La ilaha illallah. Kamu pelajaran dari mana? Pokoknya ada saja. Disiksa habis-habisan, masukkan penjara. Akhirnya banyak peristiwa seperti itu terungkap pula bahwa kesaktian itu timbulnya dari si gulam. Gulam dipanggil, raja gembira banget karena sihirnya sudah bagus. Kata si gulam, bukan sihir raja, tapi ilmu yang saya dapatkan adalah ilmu Allah. Allah itu apa? Pencipta langit dan bumi dan pencipta Tuhan Raja. Kamu punya ilmu dari mana? Jangan dulu tanya, karena tadi rahasia. Disiksa habis-habisan. Pas disiksa habis-habisan, saudara, barangkali manusia punya keterbatasan. Dibejakan mobil, dikatakan bahwa saya punya guru Kiai Anu karena Asep Najum. Oh sieta nu kakara ngaji deui. Dipanggil, biar disiksa habis sampai meninggal. Perdana Menteri disiksa meninggal. Tinggal si gulam, lihat dagingnya. Kata si gulam, kata si raja, ini si gulam tidak ada lain kecuali kita suruh orang tersebut membawa ke atas bukit. Nanti setelah di atas bukit gunung jatuhkan. Tugaskan 7 orang, dibawa ke atas gunung. Setelah di atas gunung, Allahumma aqfini alaihi, ya Allah, kucukupkan engkau bagi kami untuk mereka. Gunung goyang. Ternyata si gulam lebih pintar dan cerdas daripada yang 7. Jatuh semua, mati semua. Gulam, apa yang terjadi? Kembali ke istana. Tuan Raja, kamu kok hidup? Justru yang mati anak buah raja. Yang hidup kemana? Gak tahu, pada jatuh. Goblok ya. Cari akal lagi. Udah cari akal lagi, apa yang terjadi? Sekarang pilih 7 orang lagi, bawa ke atas lautan, ke tengah lautan. Baru setelah datang ke tengah lautan, ceburin dia. Siap, angkatan laut. Tadi angkatan gunung. Dibawa ke laut. Pas tengah-tengah laut,
Gulam siap. Satu di antara dua, mengakui kehebatan raja atau tetap akan pendirianmu. Angin datang, goyang, semua orang yang 7 terpental. Perahu pun terbalik, Gulam loncat, ngayuh dengan tenang sampai ke darat. Datang lagi ke istana, lapor para istri goblok. Jadi teman kamu mana 7? Sudah mati, dimakan ikan, dimakan laut. Saya sendiri. Begini raja, begini. Saya tahu Anda adalah ingin membunuh saya. Kalau Anda ingin membunuh saya, ikuti cara saya. Gimana? Nanti kumpulkan orang. Pokoknya mau 100, mau 200 kumpulkan. Di lapangan terbuka. Raja ambil bambu. Saya pentang di atas. Ini panah saya, panahkan. Tapi dengan ucapan Bismillah Rabbil Gulam. Dengan nama Allah Tuhan si Gulam. Kalau tidak begitu tidak akan mempan. Akan dicoba. Kumpul. Udah dikumpulkan. Beliau menyatakan, tapi harus baca la ilaha illallah dulu. Wa anna Musa Rasulullah. Bismillahirrabbil Gulam. Udah tek dengan ilmu yang ia miliki. Ternyata panah jangan-jangan membunuh, sampai pun tidak. 3 kali. Kata si Gulam, enggak mungkin mempan Tuan Raja, pakai wasiat saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Bismillahirrabbil Gulam. Langsung terkapar mati. Ibu-ibu dan bapak-bapak itu mengucapkan sama dengan raja. Bismillahirrabbil Gulam. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus akhirnya mati 1, ratusan orang masuk Islam. Mati 1, ratusan masuk Islam. Raja marah, ditangkapin. Setelah ditangkapin dapat 75 orang. Digalinya itu kembali. Digalinya lubang, disiapkan apa? Kayu bakar dan minyak. Raja serta si Luhut dan segala macam. Mut, Uriling, di mana di sekitar pakai kursi. Nanti ditugaskan. Kata raja, kau tetap iman kepada Allah atau akan kembali? Saya tetap iman pada Allah. Resiko apapun. Mau kamu dibakar, lebih dari dibakar pun siap. Jebret. Allah maha pintar. Malaikat malakal maut udah nongkrong gini. Ke malaikat asli lempar, cabut. Jadi begitu kena api sudah tidak ada nyawanya. Nah, kagak mungkin mak panas kan. Malaikat cabut. Itu sudah tinggal ke asapnya. Sampai habis berapa? 75 orang. Wow, ketawa. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka hilang langsung. Si mayit itu hilang dan api muncul ke permukaan. Semua yang nonton di sana terbakar dengan membawa kekuburan. Muncul pernyataan dari Allah, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud
wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Demikian saudara ujian iman, bukan hanya dihina, bukan hanya dilempar, bukan hanya saudara-saudara sekalian diejek, diusir, tapi sampai kepada pembakaran. Dan itu akan berlangsung sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Yang namanya kebencian umat kafir terhadap Islam, apalagi kafirnya yang tidak bertuhan, komunis, tidak akan Allah cabut dalam hati mereka. Tidak. Kalau tidak kita bisa dimurtadkan, kalau tidak kita bisa ikut golongan mereka, kalau tidak kita bisa tutut kaki di atas di kaki mereka, maka tidak ada satu kecuali adanya penyiksaan. Dan ini terbukti di Palestina. Terus kemarin yang dibakar di mana? Rohingya. Di negeri Cina, Tiongkok, umat Islam demikian saudara. Tahun 48 berapa ribu santri dan berat ulama yang disembelih secara terang-terangan oleh PKI. Oleh PKI. Tidak puas, Jenderal 7 sampai dikubur di lubang buaya. Dan sekarang PKI itu sudah mulai dilonggarkan. Hati-hati. Hati-hati. Kuatkan iman, ya, kuatkan iman, kuatkan persatuan. Apapun yang kalian punya wirid untuk kekebalan, wiridkan. Seperti nanti ada ijazah hijib syuruk asyraqa nurullah wa juhara kalamullah. Itu namanya hijib Imam Saidi. Nanti saya bawa, kalau bisa nanti di Wanadi Tolib aja, di ijazah langsung. Nanti ada ijibni minal qaumid dhalimin bi qudratika ya qawiyyu ya mati. Ijibni minal qaumid dhalimin. Itu diijazahkan oleh almarhum Maukon ketika saya masih sanawiyah dan negara sedang digoyang oleh satu juri saja, namanya LB Murdani Pangap, ya, LB Murdani, dan juri satu lagi Sudomo. Banyak umat Islam dipenjara dan dibunuh. Ya. Kita berusaha tetap harus. Kenapa? Karena kita mati syahid tidak seperti keji seperti itu. Insya Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Mudah-mudahan pesantren kita selamat. Alhamdulillah. Di sekolah sekarang sudah dicabut pendidikan agama. Orang tua sudah mulai berpikir tidak ada pendidikan agama kecuali pondok pesantren. Mereka Abdullah, alhamdulillah, tutup ilmu agama usia, aing siap menampung. Nah, itu dah pesantren yang siap menampung. Itu kalau jadi di mana? Di sekolah-sekolah pendidikan agama dicabut. Masa bodoh nggak punya urusan? Kenapa? Karena memang pendidikan agama dipercayakan oleh Allah untuk sementara di Indonesia, untuk selamanya di Indonesia adalah ke pesantren. Insya Allah, yakin seyakin-yakin antum sebagai pelanjut para nabi, para rasul, dan antum sebagai pelanjut wali songo, lanjutkan, jangan takut. Biar anak pada bisa ngaji, biar anak, insya Allah uang tidak akan pernah diharapkan tapi datang sendiri. Kehormatan tidak kau usah pinta tapi datang sendiri. Wibawa kau tidak usah harapkan tapi datang sendiri. Allah jamin in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Inna lanansuru Rasulullah. Aing bakal nulungan ka Rasulullah
Siapa yang menjadi Rasulullah sudah tidak ada, tapi ingat al ulama warasatul anbiya. Ulama, kiai, ustadz, mualim yang istiqomah, pelanjut pewaris para nabi. Insyaallah Allahumma arhamhu lafai, kata Nabi. Ya Allah, kasihaninah, rahmatilah pengganti-penggantiku. Kulna ya Rasulullah, wa man khulafauka, siapa khalifah-khalifahmu? Alladzina yarawna al-ahadithi ba'da mauti, yaitu orang yang ngaji, yang belajar, yang rajin menulis, mengaji, mengajar hadis-hadisku setelah kematianku. Jadi kiai insya Allah. Jangan jadi kiai dekat dengan kiai juga kebagian berkat gede. Nah, insya Allahumma Warzuqna